Selamat pagi semuanya, selamat datang di acara talk show Bincang Pagi, yang dimana kita akan membahas topik yang sangat menarik. Hari ini kita mengangkat tema yang sangat penting, yaitu kesehatan mental di era digital, mengatasi kecemasan dan stres. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tiara Nurbaiti, yang akan memandu diskusi kita hari ini bersama narasumber-narasumber yang luar biasa yang telah hadir untuk berbagi wawasan, pengalaman, dan solusi tentang kesehatan mental di tengah tantangan era digital. Hari ini kita akan membahas berbagai aspek dari kesehatan mental serta mendengarkan langsung pengalaman dan pandangan dari tamu kita hari ini. Langsung saja kita sambut tamu kita hari ini, Hesti Anggit Nalurita. Halo Kak Hesti. Halo Kak Tiara. Makasih ya Kak Hesti sudah datang di acara talk show kita hari ini. Ya, terima kasih juga sudah mengundang saya di acara ini. Semoga apa yang saya sampaikan di talk show hari ini bisa menjadi ilmu bagi penonton di rumah. Sebelumnya, apa kabar Kak Hesti? Apa sih kesibukan Kak Hesti hari-hari ini gitu? Alhamdulillah kabar saya baik. Kesibukan saya akhir-akhir ini, kemarin saya habis mengisi seminar untuk sekolah di Jakarta mengenai bullying dan juga dampaknya bagi korban bullying itu. Oke Kak Hesti, kita lanjutin aja Kak Hesti ke bahas topik yang utama. Bagaimana Anda melihat era digital ini memengaruhi kesehatan mental masyarakat secara umum? Begini, jadi kita kan sekarang hidup di era digital di mana teknologi berkembang pesat dan juga kehidupan kita dimudahkan dengan adanya teknologi ini. Misalnya saja dalam hal berkomunikasi, sekarang jarak dan waktu bukan lagi penghalang bagi kita untuk berkomunikasi. Kita bisa terhubung dengan orang-orang bahkan di seluruh dunia hanya melalui fitur video call dan juga aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, Line, KakaoTalk, dan sebagainya. Kita juga dimudahkan dalam mengakses informasi seperti berita ataupun info-info terkini melalui internet dan juga media sosial. Dan di dunia kerja pun kita juga dimudahkan dengan adanya sistem WFH ataupun work from home yang sudah diterapkan sejak COVID-19 ini datang gitu. Oh iya, berarti kan waktu tahun berapa ya Kak Esti? Tahun 2021-an apa 2022 ya Kak Esti kan Indonesia mengalami adanya munculnya virus COVID-19 yang dimana anak-anak sekolah, para pekerja itu dirumahkan ya Kak Esti ya? Iya benar, mulai diberlakukan PPKM. Jadi ada beberapa perusahaan yang mulai menerapkan sistem WFH ini. Jadi mereka tidak perlu repot-repot datang ke kantor. Jadi mereka bisa bekerja di rumah hanya dengan laptop begitu dari rumah. Untuk era digital ini juga selain ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Seperti pedang bermata dua. Dampak negatifnya ini juga terlebih dalam aspek kesehatan mental. Saya juga baca studi kesehatan mental yang mengatakan bahwa kalau di era digital ini orang-orang rentan mengalami gangguan mental dibandingkan era-era sebelumnya. Gangguan mentalnya itu seperti stres, kecemasan, dan juga kecanduan gitu. Bahkan yang saya baca di Indonesia itu kasus orang yang mengalami depresi ini sebanyak 5,1%. Wow, tinggi sekali ya Kak Esti ya? Banyak itu, apalagi ini terkhusus untuk remaja yang sering sekali menggunakan teknologi, terlebih media sosial begitu. Jadi 3 aspek ini dari stres, kecanduan, dan juga kecemasan ini tuh 3 hal yang harus diperhatikan oleh seluruh masyarakat Indonesia begitu. Jadi penting juga untuk kita untuk menggunakan teknologi apalagi media sosial dengan bijak begitu. Itu kita sebagai manusia harus bijak dalam bermedia sosial Kak Esti ya. Benar sekali. Atau kalau tidak menggunakannya dengan bijak ya terganggu juga kesehatan mental kita begitu. Oke, baik Kak Esti. Selanjutnya nih, sejauh mana fenomena FOMO yang memengaruhi kesehatan mental dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya?
Oke, sedikit informasi untuk pemirsa di rumah yang mungkin belum tahu apa itu FOMO ya. Jadi FOMO ini adalah singkatan dari fear of missing out. Jadi itu adalah keadaan ketika kita cemas kalau kita ketinggalan informasi, momen ataupun tren yang sedang terjadi di sekitar begitu. Eh, FOMO ini menyebabkan kita merasa tertinggal dan berpikir kehidupan orang lain lebih menyenangkan daripada kehidupan kita sendiri. Lebih penyebab utama dari FOMO ini kebanyakan adalah dari media sosial yang sering sekali memperlihatkan banyak unggahan tentang kehidupan orang lain yang ideal begitu. Jadi di media sosial ini disuguhi oleh konten-konten tentang pencapaian, aktivitas yang dilakukan orang lain, bahkan sampai tren yang dilakukan orang lain yang membuat orang lain berpikir, oh kayaknya aku harus coba deh tren ini, aku harus coba deh yang ini, ataupun kayaknya cuman aku doang deh yang belum ngelakuin tren itu, jadi aku harus coba gitu. Itu pemikiran FOMO namanya. Oh, berarti tuh kayak dia tuh nggak mau banget ketinggalan zaman ya kayak sih ya? Bener, jadi mereka tuh harus menjadi si paling up to date. Jadi fenomena FOMO ini tuh bikin kita jadi cenderung selalu mengecek HP gitu, mengecek gadget, selalu berusaha untuk mencari informasi ataupun tren yang sedang terjadi di sekitar gitu. Kita ambil deh salah satu contoh yang paling ramai. Mungkin kakak ingat kalau tahun kemarin Coldplay datang konser ke Indonesia. Oh iya, ingat. Jadi itu karena Coldplay nama band terbesar kan, yang lagi hype-hypenya di dunia bahkan sampai di Indonesia. Jadi ramai dibincangin di media sosial. Terus juga tiket mereka tuh langsung habis dalam waktu hitungan menit begitu. Dan yang paling menarik itu saya pernah dengar kalau ada orang yang nggak terlalu suka, bahkan nggak terlalu hafal lagu-lagunya Coldplay, tapi tetap merasa harus datang ke konser itu karena ya itu tadi, mereka nggak mau ketinggalan tidak mau ketinggalan euforia dari konser tersebut, dan juga tidak mau jadi yang paling kudet gitu di antar kudet baik di circle pertemanan ataupun di keluarga begitu. Oh ya, saya juga pernah dengar nih, ada orang yang membeli tiket konser itu menggunakan uang pribadinya sendiri, cuman untuk mementingkan egonya diri sendiri ya kayak. Benar sekali, apalagi kan yang kayak gitu seperti itu kan beresiko ya. Uang yang seharusnya tadinya untuk simpanan dan juga untuk keperluan di masa datang habis hanya untuk mementingkan egonya sendiri gitu. Jadi itu dampak dari FOMO. Yang dampak FOMO ini juga selain itu ada juga banyak sekali seperti insecure, iri ketika melihat orang lain melakukan hal yang lebih menyenangkan di media sosial, sedangkan kita tidak bisa seperti itu karena terhalang beberapa hal tertentu begitu. Bahkan yang saya dengar dulu juga ada yang sampai pinjol untuk membeli tiket konser itu gitu. Berarti FOMO itu sangat bahaya ya kayak sih ya? Benar, FOMO itu bisa berbahaya kalau kita terus-menerus mencoba mencari validasi lewat orang lain, lewat media sosial. Yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal itu tuh salah satunya melalui detox digital. Jadi kita bisa kita perlu membatasi penggunaan media sosial kalau bisa kita tidak menggunakan gadget untuk sementara waktu gitu. Jadi kita bisa melakukan hal lain yang lebih bermanfaat seperti berolahraga, berkebun, ataupun melakukan hal-hal lain di luar itu. Jadi bisa kita lakukan sehari tanpa gadget. Oh, berarti itu kita sebagai masyarakat harus bijak dalam bermedia sosial ya kayak sih ya? Iya benar. Untuk kegiatan FOMO ini tuh sebenarnya boleh dilakukan oleh kita semua, asalkan FOMO-nya ini tuh diarahkan ke kegiatan yang lebih positif. Misalkan kita lihat orang lain badannya sehat nih, jadi kita ikut-ikutan untuk mengikuti gaya hidup sehat. Jadi orang lain tuh jadi mulai rajin olahraga, udah rajin mulai mengonsumsi makanan-makanan yang lebih sehat seperti sayur atau buah begitu. Jadi diarahkan ke kegiatan yang lebih positif untuk fenomena FOMO ini begitu. Oke. Saya juga ada info menarik. Jadi ada istilah JOMO ataupun joy of missing out gitu. JOMO itu apa sih Kak maksudnya? JOMO itu kebalikan dari FOMO. Jadi
Jadi si Jomo ini tidak terlalu mempedulikan apa yang terjadi di sekitar dan hanya fokus pada apa yang dia tujui gitu. Berarti itu kayak Jomo itu kayak dia nggak perlu ngikut-ngikutin orang lain ya Kak. Jadi dia tuh kayak lebih apa namanya sih, lebih peduli sama diri sendiri aja gitu. Jadi nggak usah ikut-ikutan sama orang lain gitu ya Kak ya. Iya benar. Jadi daripada kita mengikuti tren yang dilakukan orang lain sampai merugikan diri kita sendiri, jadi kita harus fokus dengan apa yang kita tuju dan apa yang kita suka begitu. Oke kayak sih. Baik sih selanjutnya nih, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu generasi muda tetap percaya diri dan menghargai diri sendiri di tengah fenomena perbandingan sosial di media sosial? Berarti ini semacam insecure gitu? Iya, semacam insecure gitu. Oke, jadi yang pertama itu kita perlu menanamkan mindset di diri kita kalau apa yang ada di media sosial itu hanya sebagian kecil dari kehidupan seseorang gitu. Seperti apa yang saya bahas sebelumnya, jadi di media sosial itu hanya mengunggah apa yang menurut mereka menarik gitu. Jarang dari mereka yang mengunggah tentang kesulitan ataupun kegagalan ataupun hal negatif yang mereka lalui begitu. Daripada kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain di media sosial, kita bisa membuat itu menjadi acuan untuk diri kita, penyemangat diri kita untuk bisa improve lebih baik lagi begitu. Berarti itu kita tuh jangan terlalu insecure ya Kak, harus percaya diri gitu ya Kak ya. Benar, jadi media sosial ini tuh bukan satu-satunya bagian dari generasi muda untuk mencari validasi. Justru kita harus mendorong mereka untuk aktif dan dengan kegiatan yang mereka sukai seperti berolahraga, berkebun ataupun ikut kegiatan volunteer gitu. Jadi dari hal tersebut tuh kita bisa menjadi mendapatkan hal yang lebih bermanfaat gitu dengan berinteraksi lewat orang lain gitu. Oke, ini kan nih, apa langkah-langkah efektif yang dapat diambil untuk mengurangi dampak negatif cyberbullying? Baik ya, yang pertama itu adalah edukasi. Ini tuh yang paling penting. Kita perlu mengajarkan generasi muda, orang tua, sampai masyarakat tentang apa itu cyberbullying, bagaimana mengenalinya, dan bagaimana cara mengatasinya. Oh berarti itu Kak, kayak itu nggak sih Kak, kita sebagai orang tua harus mengajarkan anak-anak kita tuh tentang tata krama, cara bicara yang bijak ya Kak ya? Seperti yang apa disampaikan sebelumnya, kita juga harus bijak dalam menggunakan teknologi, apalagi media sosial, karena kita tidak akan pernah tahu kejadian itu juga bisa berbalik ke kita begitu. Edukasi ini juga mencakup pentingnya empati, konsekuensi dari pelaku online yang negatif begitu. Anak muda khususnya remaja yang rawan terkena cyberbullying ini juga perlu diajarkan keterampilan seperti manajemen emosi serta cara berpikir positif. Misalkan kalau kita lagi marah atau cemas, kita bisa mengontrol emosi lah istilahnya. Jadi untuk mengatur nafas biar bisa mengontrol emosi kita gitu. Menurut Anda, apakah chatbot AI dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung kesehatan mental atau justru berpotensi menimbulkan resiko tertentu? Berarti chatbot AI ini seperti ChatGPT ya? Iya. Saya sering sekali mendengar kalau orang-orang khususnya remaja menjadikan chatbot AI ini, apalagi ChatGPT sebagai teman curhat mereka gitu. Mereka itu merasa lebih nyaman untuk berbagi masalah ataupun perasaan mereka melalui ChatGPT karena mereka merasa lebih nyaman dan aman untuk berbagi masalah ataupun perasaan mereka lewat chatbot AI atau terlebih ChatGPT daripada orang lain. Itu mereka jadi bebas untuk berbicara tentang masalah pribadi mereka karena mereka tidak takut untuk dihakimi. Mereka menjadi merasa bebas untuk berbicara tentang masalah pribadi mereka tanpa takut dihakimi ataupun diabaikan oleh ChatGPT gitu. Karena ChatGPT ini sendiri dirancang untuk memberikan dukungan emosional dan dapat menangani berbagai masalah serta memberikan saran dari berbagai aspek kehidupan gitu. Oh berarti itu ChatGPT itu kayak sebagai teman curhatnya ya Kak ya, karena dianya itu
tidak suka bersosialisasi gitu ya kayak. Jadi dia lebih memilih ChatGPT untuk jadi tempat curhatnya. Iya, betul sekali. Ada dampak negatifnya juga dari chatbot AI ini. Jadi orang justru menghindari interaksi sosial dengan orang lain. Jadi jarang berinteraksi dengan orang lain yang ada di sekitar kita gitu. Tidak semua remaja suka untuk berbagi masalah mereka ataupun curhat dengan orang lain karena takut, karena malu dan juga takut dihakimi oleh mereka gitu. Jadi mereka mulai beralih untuk ke chatbot AI yang mungkin siap sedia setiap saat gitu dan juga tidak dijudge ataupun dihakimi oleh chatbot AI gitu. Baik Kak Esti, nanti kita lanjutin lagi ya diskusinya. Baik Permisa, nanti kita akan lanjutin lagi setelah iklan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di talk show Bincang Pagi. Bukalapak emang cincai, harga santai kagak lebay. Beli apa aja say, bayar apa aja say. Bukalapak aja say. Bukalapak emang cincai, harga santai kagak lebay. Beli apa aja say, bayar apa aja say. Bukalapak aja say. Bukalapak emang cincai harga santai. Mau beli barang-barang kebutuhan, tiket kereta atau pesawat terbang, pulsa listrik, mobil, sampai investasi, buka reksa, buka emas, buka aja Bukalapak say. Ayo belanja sekarang dan dapatkan diskonnya say. Beli apa aja say, bayar apa aja say. Bukalapak aja say. Buka aja Bukalapak. 사야정이고 사야라빠 사야주가 까무슈가 사야따후 따우구스로 사야꼬 푸디냐 아렘 Ini baru hidup. Hidup dalam mimpi. Namanya juga sad boy. Mandi nangis, lihat mantan nangis. Ya. Daripada hatimu sendu, lebih baik beli Aqua biar bisa liburan gratis. Dadar, Ceplok, dadar, ceplok, dadar. ceplok, A few moments later. panggang, Goreng, panggang, goreng, panggang, dadar, ceplok, dadar, ceplok, dadar. ceplok. Dek, beliin papa Dek. Cepetan. Oke, Bu. A few moments later. Bu, ini popoknya. Ayo masuk ke Goguma World. 와, 고구마 예쁘다. 와 진짜네. 우와. Dapat diwafel guguma? Rasa asli guguma. 쿠키즈 넘버 디멀레. 달달하다. Cobain. 고구마. One, two, three. We are Knife. Fight the Hype. 나가지 고구마. 와우. Ah, kozol, gak suka. Kok baru tipin logo muka gue? Sabang, Dor. Lagi stres banget loh aku ini. Sabar dong. Iya, itu maksudnya. Kak Kiki lagi kenapa? Wah, kok rambutnya bagus banget?
Mana bisa slow-mo gitu? Wanginya, fresh banget lagi kayak di iklan. Wah. Kayak iklan. Ini kan emang iklan di Joyce. Maaf ya pemirsa. Emang iya? Astaga. Ya ilah, kecil banget logonya. Pantesan gak kelihatan. Abang, gedein dong. Nah. Gimana? Jadi tiap hari gue suruh kerja. Stres banget gue. Ya udah, mending lo healing sebulan. Healing sebulan? Bukan healing, itu mah hilang. Tapi ya, namanya juga hidup. Gak selamanya smooth. Gila tuh rambut. Apaan sih lu? Kan gue lagi curhat. Kok lebih drama sih? Ribet lu. Apaan tuh? Gayung. Sampuri Joyce lah. Hidup emang penuh drama, tapi rambut gak perlu pakai drama. Nah, siap-siap ya. Nutupin nih, gak boleh nutup rezeki orang. Editor, geser dikit. Oke, are you ready? Wih, keren. Of course, bestie. Gue kan dugem, duta Gen Z, milenial. Lanjutin lah. Oh iya. Rejoice 3 in 1, simple, gak pakai drama. Cie, rambut Rejoice. Iyalah. Yeah. Siapa yang masak nasi, woi? Baik pemirsa, kembali lagi di talk show Bincang Pagi bersama saya Tiara Nurbaiti dan Hesti Anggit Narurita sebagai bintang tamu kita hari ini. Oke, baik Hesti, kalau tadi kan kita sudah membahas tentang fenomena FOMO, chatbot AI, dan berbagai tantangan kesehatan mental lainnya yang muncul di era digital. Ini kita beralih ke solusinya nih Kak Hesti. Baik, oke. Pertanyaan pertama nih Kak Esti, apa saja tanda-tanda awal stres dan kecemasan yang sering muncul akibat penggunaan teknologi atau media digital? Oke, salah satu tanda awal yang sering terlihat itu adalah rasa gelisah ketika kita jauh dari gadget atau yang biasa disebut sebagai nomofobia. Selain itu, kita juga menjadi kesulitan tidur, mood yang sering berubah, sulit fokus dan bahkan merasa ketinggalan hanya karena kita tidak up to date terhadap sesuatu di media sosial. Hal-hal ini bisa menjadi indikasi awal untuk seseorang mulai merasa tertekan dengan dunia digital. Oke, baik. Pertanyaan kedua nih, bagaimana cara menciptakan keseimbangan antara dunia digital dan kesehatan mental? Sebenarnya tidak sulit, tapi butuh niat dan juga konsistensi. Dimulai dengan mengatur waktu untuk penggunaan gadget, misalnya menetapkan jam-jam tertentu sebagai bebas gadget. Selain itu, kita mulai aktif di kegiatan non-digital seperti berolahraga ataupun berkumpul bersama keluarga tanpa perangkat ataupun gadget gitu. Intinya jangan membiarkan teknologi mengambil alih hidup kita gitu. Kalau kita mau berubah harus dari kita sendiri ya kayak. Benar sekali. Benar, dimulai dari diri sendiri itu. Baik Kak, apa saja peran keluarga dan lingkungan dalam membantu individu menghadapi tekanan dunia digital? Sangat besar ya peran keluarga dan juga lingkungan bagi kita. Keluarga ini adalah tempat pertama kita belajar. Kalau keluarga menciptakan suasana yang nyaman dan penuh dukungan, tekanan dari luar termasuk dunia digital pun akan lebih mudah dipahami gitu. Misalnya saja dengan cara saling mengingatkan untuk tidak terlalu lama bermain gadget, atau membuat waktu khusus untuk mengobrol tanpa memegang gadget ataupun bermain sosial media. Oh, berarti itu keluarga itu sangat penting ya Kak ya. Jadi kita tuh apalagi sebagai orang tua harus bisa lebih perhatian lagi kepada anak-anaknya ya Kak ya. Iya, kita harus memperlakukan screen time untuk anak-anak jadi agar mereka tidak terlalu sering bermain dengan gadget ataupun media sosial. Dan mengalihkan mereka ke hal yang lebih bermanfaat seperti bermain dengan teman di luar ataupun berolahraga, berkumpul dengan teman-temannya yang lain seperti itu. Oke, baik Kak. Bagi Kak
selanjutnya apa tips sederhana yang bisa dilakukan sehari-hari untuk mencegah kecemasan akibat penggunaan media digital? Dimulai dari dengan yang hal positif ya Kak, seperti olahraga ringan ataupun meditasi, daripada kita biasanya banyak nih orang yang bangun tidur langsung cek HP kan untuk lihat ini ada apa aja update terbaru begitu. Daripada seperti itu lebih baik dialihkan dengan hal yang lebih positif begitu. Lalu kita harus membiasakan untuk mematikan notifikasi yang tidak perlu dan memastikan ada waktu istirahat untuk layar kita begitu. Seperti menjalani detox digital sehari penuh. Jadi hal kecil seperti ini kalau dilakukan rutin dampaknya pasti akan luar biasa buat diri kita gitu. Oh ya Kak, kan aku pernah dengar nih ada orang-orang yang namanya tuh insomnia. Insomnia tuh apa sih Kak? Insomnia berarti insomnia ini tuh gangguan tidur ya akibat kita terlalu lama bermain gadget gitu, terlalu lama berada di depan layar. Jadi mengganggu mengganggu jam tidur kita yang seharusnya kalau di umur kita ini tuh sekitar 8 jam. Jadi berkurang hanya karena bermain gadget terlalu lama begitu. Bahkan ada yang sampai bergadang semalaman hanya karena scroll TikTok dan sebagainya. Media sosial tuh sangat berpengaruh banget ya. Benar sekali, itu bisa mengganggu kesehatan fisik kita, bukan hanya mental saja gitu. Oke baik Kak. Ini terakhir Kak Esti, apa pesan utama Anda untuk generasi saat ini agar tetap menjaga kesehatan mental mereka di tengah kemajuan teknologi? Pesannya sih dari saya sederhana aja ya, jadilah pengguna teknologi dan bukan budaknya gitu. Teknologi itu alat, jadi kita yang seharusnya mengontrolnya, bukan sebaliknya. Dan jangan lupa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita. Jadi kita perlu memberikan perhatian besar pada hal tersebut gitu. Baik Casey, terima kasih sudah datang dan untuk memberikan banyak sekali ilmu pada talk show kita hari ini. Ya, sama-sama untuk Kak Tiara juga. Terima kasih juga sudah mengundang saya di talk show hari ini. Semoga obrolan kita hari ini dan apa yang saya sampaikan di talk show hari ini bisa menjadi ilmu bagi kakak, aku, dan juga pemirsa yang menonton di rumah. Gitu. Baik pemirsa, kita akhiri acara kita hari ini. Jangan lupa tonton terus acara talk show Bincang Pagi setiap hari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di episode selanjutnya.